Untuk yang sesi 2 ini deh. Pak Bambang, Kak. Oke, aman berarti. Terus? Ada yang beda nggak? Pak Zefri, Kak. Oke, masih aman. Terus? Semuanya kalau nggak Pak Bambang, Pak Zefri ya? Ada yang dapat dosen mesin nggak? Nggak ada deh kayaknya. Oke, terus ini di pojok kiri bawah itu ada nomor WhatsApp aku. Teman-teman kalau mau tanya tentang sesuatu, entah itu praktikum, misalkan mau tanya, ini ya, kemarin post-test atau pre-testnya kayak gimana sih, Kak? Itu boleh. Terus kalau mau tanya asal jangan sampai nanya tugas yang aku harus kerjain aja sih, itu aja sih. Kalau mau tanya tentang yang lain-lainnya, selagi aku bisa jawab, akan aku jawab. Itu ya teman-teman. Jadi jangan sungkan untuk ngechat aku, nggak usah kayak perwakilan kelompoknya, siapapun boleh kalau mau nanya gitu. Terus di sini mungkin kalian salfok ya, kenapa sih gambarnya gedung atau balkon gitu. Mungkin ada beberapa cutting kalian dulu yang ngiranya tuh ini emang udah template gitu dari PowerPoint-nya. Nah, maksud aku ngasih balkon di sini adalah sebenarnya kita ini mekanika teknik itu akan mempelajari gimana sih gaya yang bekerja pada suatu bangunan yang nantinya akan dibangun gitu kalau di sipil. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, kalian akan bisa tahu nih kenapa sih cover-nya ini tuh balkon gitu. Karena ini nanti berhubungan sama pertemuan kita di pertemuan kedua kayak gitu teman-teman. Nah terus mungkin ya kenapa aku mau sih ngambil jadi PC Mekanika Teknik. Sebelumnya Mekanika Teknik PC sesi 1 ada nggak ya? Terus siapa yang ngajar kalau boleh tahu? Oh gitu. Iya kayak waktu dulu tuh aku sempat ditawarin juga ya mulai dari sesi 1, tapi kan karena ini posisinya aku lagi MSIB dan kebetulan aku dapet mitra yang ada di Kalimantan nih teman-teman. Jadi kita tuh beda waktu ya, kalian kan WIB, di sini aku WITA. Waktuku di sini lebih malam daripada kalian. Terus karena aku juga harus beradaptasi ya sama apa yang aku dapat di magang, tugas-tugasku di magang, makanya kemarin itu aku sempat nolak Mas Alfeus di sesi pertama. Terus waktu aku udah beradaptasi, terus Mas Alfeus nanya lagi dan permintaan dari kalian cukup banyak ya untuk mekanika teknik sesi 2 ini. Jadi kayaknya kalau aku udah pernah ngajar, terus aku bisa ngajar, aku nggak ada beban, kayaknya aku merasa bersalah banget deh kalau nggak ngajarin kalian. Kalau misalkan permintaannya banyak kan pasti ada sesuatu ya, entah itu di pengajaran dosen, atau misalkan dosennya lagi sibuk nih sekarang buat ngadepin atau nemenin atau jadi tamu-tamu universitas yang dari luar kayak gitu. Nah, ini merupakan outline yang aku rangkum dari materi-materi yang dipelajari selama mata kuliah mekanika teknik ya teman-teman. Kalau sesi 1 itu kita ada 6 pertemuan, kalau sesi 2 aja kita ada 3 pertemuan. Nah, waktu 6 pertemuan ini aku bagi-bagi jadi 6 pertemuan, tapi karena kita 3 pertemuan, maka mau nggak mau ke semua materi ini nantinya akan aku jadikan 3 pertemuan. Makanya di pertemuan hari ini aku akan belajar dari dasar banget agar kalian ketika memproyeksikan gaya atau kalian menentukan itu jenis tumpuan apa, itu nggak salah. Karena percuma teman-teman kalau misalkan dari kalian menentukan jenis tumpuan itu, gaya yang bekerja di tumpuan itu kalian nggak tahu, maka perhitungan ke bawahnya akan salah. Percuma kalian ngitung banyak-banyak, ribet-ribet, bingung-bingung gitu ya, pusing-pusing, tapi ternyata hitungan kalian tuh salah, kayak gitu. Makanya di sini, untuk teman-teman yang lainnya juga ya di kelompok lain, aku bikinnya ini sih kurikulumnya dari dasar banget. Mungkin buat teman-teman yang kayak merasa ini kegampangan, nanti ketika aku minta latihan soal, tolong dijawab ya, tolong aktif jawab aja biar kita juga bisa lanjut ke materi-materi selanjutnya. Ada satu kelompok yang dia bisa lanjut ke materi tumpuan, ada satu lagi kelompok yang bisa lanjut ke materi titik berat kayak gitu. Cuman emang nggak full sampai selesai. Nah, terus di sini nih di pojok kanan atas kursor aku kelihatan kan ya? Kelihatan. Nah, ini ada mekanika teknik, statistika struktur, analisa struktur. Jadi dulu itu FYI buat teman-teman di sini, aku sebenarnya lulus SMA itu
2020. Jadi sebenarnya aku angkatan 2020 dan aku di TIUB tuh jadi angkatan 2021 karena sebelumnya aku tuh ada di jurusan teknik sipil gitu. Teknik sipil di universitas yang berbeda. Terus aku pindah ke jurusan masuk TI dan wah ternyata di sini juga dipelajari loh mekanika teknik buat apaan ya wah gitu kan. Oh ternyata kita sebagai teknik industri itu juga harus tahu bangunan itu ternyata mulanya kayak gini loh, kaitannya dengan gaya itu kayak gini gitu. Nah, di sini tuh aku mau ngasih tahu kalau kalian ada waktu untuk latihan, kalian bisa cari-cari buku mekanika teknik atau mekanika teknik ini bisa di-search juga dengan statistika struktur. Jadi kalau kalian mendengar analisa struktur atau statistika struktur itu sebenarnya sama saja dengan pelajaran mekanika teknik. Tapi bedanya dia biasanya dipakai di sipil. Jadi mungkin agak ribet dikit, tapi kalau kalian udah bisa mengerjakan soal itu, pasti kalian akan bisa mengerjakan soal mekanika teknik di sini, gitu teman-teman. Dan soal-soal yang aku kasih di slide ini, yang nantinya kita akan latihan bareng, itu soal-soal yang dulu aku ketika aku semester 1 di sipil. Jadi emang udah di atas standar dikit ya, cuman kalau kalian ngerti itu, kalian juga akan bisa mengerjakan soal UTS UAS. Di sini juga aku agak nge-spill dikit UTS UAS ya. Jadi kalau di-compare itu jauh banget teman-teman bedanya. Biasanya kalau di UTS UAS cuma 2 gaya doang yang bekerja, tapi yang di latihan soal aku ini bisa sampai 3 gaya gitu. Dan itu perlu analisis yang kenapa sih kayak gini, kenapa muternya ke sini, kenapa arahnya begini, kenapa plus, kenapa minus. Jadi aku harap kalian di sini bener-bener memahami konsep dasarnya ya teman-teman. Kalau misalkan di tengah jalan atau di tengah aku menjelaskan ada yang nggak paham, itu langsung on mic aja. Terus misalkan jaringan aku jelek, itu bisa langsung kasih tahu aja. Atau enggak misalkan slide-nya nggak kelihatan aku keluar dari Gmeet, itu tolong ya Karolin untuk WA aku. Karena aku nggak bisa ngeliat kalian di sini. Jadi takutnya aku ngomong sendiri kan kayak percuma gitu loh. Gitu. Terus aku masuk ya teman-teman ke prinsip kerja gaya. Nah, gaya itu apa sih? Gaya itu merupakan interaksi antara benda-benda yang berpengaruh terhadap gerak kedua benda. Gaya itu merupakan suatu besaran vektor yang dimana gaya ini memiliki nilai dan juga arah. Untuk satuan gaya ini Newton. Di sini aku nge-attach gambar sebuah mobil yang dimana nanti ini ceritanya mobilnya mogok, terus ada orang yang mendorong mobil ini ke arah kanan sebesar 15 kg. Terus di sini ada panjang gaya dan arah dorongan ke samping kanan ditunjukkan dengan gambar anak panah ke arah samping dengan skala sekian. Ini masih basic banget. Aku lanjut aja ya teman-teman. Ini ada garis kerja gaya. Garis kerja gaya itu garis yang panjangnya tak tentu yang terdapat pada vektor gaya. Jadi misalkan tadi nih, ini merupakan orang yang berusaha untuk mendorong mobil yang tadi nih yang di previous slide, itu garis kerja gaya untuk mendorong mobil mogok tersebut adalah secara horizontal karena orang ini berusaha untuk mendorong mobil untuk laju gitu dan kita melihatnya ke arah kanan. Jadi garis gaya kerja orang ini untuk mendorong mobil yang mogok tersebut adalah secara horizontal. Terus di sini di sebelah kiri ada orang berdiri dengan berat 50 kg. Maka garis kerja gaya yang bekerja pada orang tersebut adalah ke arah vertikal, yaitu mengikuti gravitasi. Nah, terus ini ada macam-macam gaya. Kalau kalian ingat di beberapa slide, entah itu di slide sesi 1 atau slide sesi 2, itu disebutin 3 macam gaya. Ada gaya koplanar, gaya konkuren, dan juga ada gaya kolinier. Gaya koplanar ini jika gaya yang bekerja itu dalam garis kerja yang satu bidang datar. Contohnya seperti ini, yang kalian temukan di saat sesi 1 ya. Soal UAS juga sepertinya ada yang, soal UTS juga sepertinya keluar yang kayak gini, yang paralel. Lalu ada gaya konkuren, yaitu gaya yang kerjanya berpotongan pada sebuah titik seperti ini. Nah, ini nanti kalian akan ketemu di sesi 2. Kalau kalian udah ngeh dan udah dipelajari tentang rangka bata, maka kalian akan menemukan nih gaya konkuren yang gaya kerjanya itu berpotongan pada sebuah titik. Terus ada juga gaya kolinier, yaitu bila gaya-gaya mempunyai garis kerja dalam arah satu garis lurus kolinier. Ini biasanya ditemukan untuk mencari resultan yang mungkin kalian ingat itu waktu SMA ya. Nah, selain itu juga ada gaya non-konkuren atau non-paralel. Ini merupakan gaya yang abstrak banget teman-teman.
Kalau waktu itu aku di sipil, ini tuh dipelajari juga ya dalam suatu bangunan, tapi kalau kita di industri, ini tuh nggak nyampe dibahas untuk gaya konkurer atau non paralel ya. Nah, selanjutnya lanjut ke titik tangkap gaya. Titik tangkap gaya di sini merupakan titik awal bermulanya suatu gaya. Jadi di sini ada mobil, maka titik tangkap gayanya seperti ini ke bawah. Terus ini juga ada orang yang akan mendorong mobil, maka disinilah titik tangkapnya atau titik awal bermulanya gaya tersebut. Nah, kalau kita ngomongin tentang gaya, itu pasti kita akan ngebahas tentang resultan. Resultannya apa sih? Resultan itu jika ada satu atau dua atau lebih gaya yang tak sejajar dan dapat dijadikan satu resultan gaya tanpa mengubah efek yang ditimbulkan dari gaya tersebut. Kalau kalian ingat resultan gaya ini juga dibahas di SMA, ada metode penjumlahan dan pengurangan vektor gaya, ada metode segitiga, ada metode segitiga banyak, ada juga ya 3 ya berarti. Nah, untuk metode penjumlahan dan pengurangan vektor gaya biasanya terjadi kalau gaya tersebut, gaya apa nih namanya yang searah tadi? Kolinear. Nah, untuk rumusnya itu resultan sama dengan F1 ditambah F2. Nah, untuk metode segitiga seperti ini, sama teman-teman caranya adalah gaya pertama ditambah gaya kedua. Nah, untuk metode segitiga yang segitiga banyak vektor kayak gini, untuk menghitung resultannya adalah seperti ini juga. Masih gampang lah ya, masih SMA. Nah, ini metode proyeksi vektor gaya. Jadi intinya dari slide atau dari pertemuan ini adalah kita mengulang lagi tentang proyeksi vektor gaya. Mungkin di sini ada teman-teman yang lupa nih, kira-kira gimana sih caranya pakai sin atau cos? Kita harusnya pakai sin atau pakai cos, karena beberapa dari latihan soal yang teman-teman lainnya, teman-teman sebelumnya kerjakan itu ada beberapa yang kebalik, masih kebalik. Nah, sayang banget kalau kalian memproyeksi vektor gayanya ini masih kebalik antara sin atau cos, itu pasti ke belakangnya atau ketika kalian mengerjakan soal selanjutnya itu akan pasti salah. Jadi menurutku kalian harus benar-benar paham di proyeksi vektor gaya di sini. Nah, ini misalkan ada gaya F1, F2, nanti kita akan memproyeksikan masing-masing gaya F1, F2 ini menjadi F1 terhadap sumbu Y, jadi F1Y dan juga F1 terhadap sumbu X, yaitu F1X. Terus F2-nya juga terhadap sumbu X, yaitu F2X, dan juga terhadap sumbu Y, yaitu F2Y. Untuk mencari resultannya, berarti resultan sama dengan akar dari F1 kuadrat plus sigma dari F2 kuadrat. Gitu. Buat gampangnya nanti kita bisa sambil latihan soal ya. Nah, ini juga ada untuk menentukan resultan dari dua buah gaya yang membentuk suatu sudut. Kayak misalkan kayak gini, F1 dan F2 ini membentuk sudut 90 derajat. Maka resultannya adalah seperti ini. Dengan rumus akar dari F1 kuadrat plus F2 kuadrat. Lalu misalkan kalian ada tugas untuk mencari arah gayanya nih, kira-kira berapa derajat sih dari sumbu X atau berapa derajat sih dari sumbu Y misalkan. Itu bisa kalian cari dengan tan. Nah, masih ingat kan rumusnya yang sin, cos, tan, demi, sami, desa. Kalau tan itu depan per samping, berarti tan theta atau depannya, yaitu di sini merupakan proyeksi dari F2 ya, sama aja F2 per samping F1. Nah, cara nyari tetanya gimana, Mbak? Cara nyari tetanya biasanya nanti kalau di kalkulator itu kalian akan menemukan tan min 1. Tan min 1, nanti kalian masukkan tanda kurungnya itu hasil dari F2 per F1. Udah pada bisa kan ya pakai tan min 1 di kalkulator? Ada yang belum bisa nggak? Caranya pencet shift dulu, kamu pencet tan min 1, terus nanti kan muncul nih tanda buka kurung. Itu kalian masukkan F2 per F1-nya. Kayak gitu. Terus di sini misalkan F1 dan F2 membentuk suatu sudut lancip, teman-teman. Maka rumusnya di sini adalah R sama dengan akar dari F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F1 F2 cos theta. Yang membedakan dengan kedua gambar yang kanan ini adalah ketika dua sudut membentuk sudut lancip, maka di sini plus 2F1 F2 cos theta. Tetapi ketika dua sudut tersebut membentuk suatu sudut tumpul, maka rumusnya menjadi minus 2F1 F2 cos alpha. Kayak gitu.
Lalu di sini ada mencari komponen gaya, ini juga masih rumus SMA ya teman-teman, di mana di sini F1 per sin sudut di depannya, jadi F1 per sin alfa itu akan sama dengan F2 atau gaya yang lainnya per sin sudut di depannya. Sudut di depan F2 adalah di sini, atau sin gamma. Jadi F2 per sin gamma sama dengan F per sin theta. Sudut yang lainnya atau gaya ketiga atau gaya F per sin sudut depannya atau sin theta kayak gitu. Lanjut. Nah, di sini nih teman-teman. Tadi kan udah aku kasih tahu ya kalau ngitung resultan itu kayak gimana, terus penguraian gayanya itu kayak gimana. Sekarang aku minta teman-teman untuk coba latihan soal ini ya. Diketahui gaya-gaya seperti gambar di bawah ini. P1 yaitu 15 kN, P2 20 kN, P3 25 kN, P4 30 kN. Di mana garis-garis gaya tersebut masing-masing membentuk sudut alfa 1 sebesar 30 derajat, alfa 2 sebesar 135 derajat, alfa 3 sebesar 240 derajat, dan alfa 4 sebesar 315 derajat. Yang ditanya adalah besar resultan dan juga arah resultannya. Berarti kalian intinya mencari resultan dari ini hasilnya berapa dan juga arah resultannya, atau mencari theta dari sudut resultannya itu membentuk berapa derajat sih dari sumbu X-nya gitu ya teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Ditanya dulu gitu, kira-kira gimana sih ini penyelesaian soalnya secara umum misalnya? Kak, itu yang membentuk sudut tuh terhadap sumbu X ya? Iya, betul. Jadi untuk alfa 1 30 derajat itu dia di sini. Alfa 1 sama dengan 30 derajat. Nah, alfa 2 135 derajat itu dari sini. Sini ke sini. Ini 135 derajat. Berarti kalian bisa menghitung dong sisa di sininya berapa? Tinggal 180 dikurangi 135 derajat. Begitupun alfa 3, dia 240 derajat. Berarti besar ini itu 240 derajat. Dari sini muter sampai P3 di sini itu 240 derajat. Nanti kalian juga bisa ngitung yang di sini berapa, atau misalnya kalian mau pakai sudut di sini juga boleh. Gitu. Terus alfa 4 315 derajat. Berarti ngitungnya dari sini muter sampai garis gaya P4 itu 315. Berarti kalian juga bisa doang ngitung sisanya di sini berapa. Tinggal 360 dikurangin 315 kayak gitu. Kira-kira sampai sini kebayang nggak cara penyelesaiannya teman-teman? Teman-teman di sini kebayang nggak cara untuk menyelesaikannya? Halo? Diproyeksikan dulu kan Kak, terus habis itu eh, kalau misalkan apa sih, kalau kanan positif gitu kan, Iya, betul. Jadi setiap ditambahin. masing-masing gaya ini, P1, P2, P3, P4, kalian proyeksikan dulu terhadap sumbu X dan Y. Jadi kalian nanti menghitung P1X, P1Y berapa, terus P2X, P2Y-nya berapa, P3X, P3Y, P4X, P4Y. Habis itu kalian sigma. Sigma gaya horizontal. Pokoknya setiap ada gaya horizontal yang XXX gitu, kalian jumlahkan X1, misalkan P1X tambah P2X tambah P3X tambah P4X, itu hasilnya berapa, itu namanya sigma gaya horizontal. Nah, begitu pula gaya sigma gaya vertikalnya. Nah, ketika itu sudah kalian hitung, ketemu dua gaya kan, berarti sigma gaya vertikal dan sigma gaya horizontal, maka kalian tinggal menghitung resultannya. Kayak gitu, pakai rumus resultan yang di previous slide tadi ya, gitu. Nah, itu nanti akan ketemu besar resultan. Untuk mencari arah resultannya, maka kalian pakai sudut tan tadi. Tan theta sama dengan depan per samping. Terus depan per sampingnya dapat berapa, nanti kalian bisa nyari di kalkulator pakai tan minus 1 dari hasil depan per sampingnya, kayak gitu. Bisa? Aku kasih waktu 10 menit ya, berarti sampai 21.10. Sebentar Kak. Oke. Untuk alfa 2 ini kan berarti kan dari X plus sampai
P2 terhadap X kan? Di sini berarti, ke sini. Nah, kelihatan kan kursornya? Oh, oh, oke oke sebentar. Berarti kalau A3 itu A terhadap P3 gitu ya? Maksudnya Alpha X 3 berarti P3 ke terhadap X plus segini. P3 terhadap X. Oke 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 paham Kak. Terima kasih. Oke, sampai 21.10 ya teman-teman. Nanti di 21, di kalian jam 8 ya? Nanti di menit kelima deh, menit kelima aku tanya udah sampai mana. Di screenshot dulu ya, aku mau pindah ke OneNote sebentar. Di sini berapa di sini? Mau nyari P2, ini, mau nyari apa? P2 P2 ya terhadap kan? P2 sumbernya. terhadap X kan? Ya, Nah, itu sebentar. Itu Kak saya yang mau ditanyain. alfa 2 di sini diketahui 135 derajat. 135 derajat itu dari X plus ke P2. Ini Berarti kan 135. P2 P2 ke P1. Betul, kayak gitu. Oh, oh iya ya. Ada lagi? Kayaknya tadi ada suara yang mau masuk ya. Saya mau nanya tuh Kak, takut cara kerja saya. Nah, Yang mana, yang mana? Kak, Yang mana? Halo? Putus-putus ya? Iya Kak putus-putus. Oke. iya Kak, bentar Kak, ganti. Kak, benar gak sih Kak, sama F1Y-nya 15/2? Benar gak sih? Yang mana, yang mana? Tuh X-nya 15/2 per 3, F1Y-nya 15. Gimana guys? Putus-putus. Di desimal aja coba, di desimal dulu. F1X-nya 15/2 ke F1X-nya 15/1Y-nya 15 Kak. Putus-putus, Mai. Udah nggak putus-putus belum Kak? Udah, gimana, gimana?
Yang F1X-nya 15/2/3, yang F1Y-nya 15/2. Bener gak sih, Kak? Ini yang 15 buat per 2 F1-nya. akar 3 itu berapa kalau di desimal tuh? Aduh. Sebentar, Kak. Saya ke kalkulator soalnya. Oke. Kalau yang Y benar-benar P1Y itu 15 per 2. Eh, 12,99, Kak. Iya, betul. Yuk dilanjut sampai P2, P3, P4 ya. Ini berarti untuk sumbu X, sumbu Y-nya itu didesimalin semua aja, Kak? Ya, betul, didesimalin semua aja. P1 itu tadi 15. Sama 20, 325. Satu. Kak, kalau hasilnya minus gimana, Kak? Iya, pasti ada dong minus. Karena kan arahnya nanti akan disesuaikan. Kalau ke atas dia positif, Oh, kayak gitu. Ke bawah dia negatif. enggak, maksudnya hasil akhirnya minus nggak apa-apa. Gak apa-apa. Eh, ini aku udah ketemu sih sumbu X, sumbu Y. Oke, berapa nih? Dari P2X Untuk, deh. oke, P2X itu berarti kan P2 kali cos 45 kan? Minus tapi. Iya, betul. Minus. Minus 20 kali setengah akar 2. Berapa tuh? Berapa tuh? Ini minus 10 akar 2. Didesimalin aja Iya kan? boleh nggak? Biar aku ngeceknya gampang. Oke, oke. Itu sekitar 14,14,14214. Iya, betul. Nah, minus kan? Oke, aku yang minus dulu ya. Terus yang minus lagi itu dia P3 kan, minus juga tuh. Iya, betul. P3 kali sin 30 kan. Berapa tuh? 25 kali setengah. Berapa itu? 12 12,5. 12,5. Betul. Oke, untuk positifnya kan itu ada P1 sama P4. P1 itu P1 kali cos 30 kan. Berapa? 15 kali setengah akar 3 itu tuh 7,5 akar 3. 7,5 akar 3 itu 12,99038. Betul. Yang plus lagi itu adalah P4 kali cos 45. Berapa tuh? 15 akar 2 kan. Ya. 15 akar 2 itu 21,2132. Ya. Oke, P4Y jadi terhadap di Y. apa? P4Y. P4 enggak yang X, Kak. Oh, oke. Cos 45. Dia kan positif kan itu P4. Betul. Positif. Berarti berarti nanti
saya hitung sih jadi 7,56145. Betul, 7,56. Ah, Yang Y-nya udah Untuk dapat sumbu belum? Y udah dapat. Sok atuh. Untuk sumbu Y itu yang positif kan ada P1 sama P2 tuh. Ya, Nah, P1 itu P1 kali sin 30 kan. Itu 15 kali setengah, itu 7,5. betul. Ditambah P2 itu positif dikali sin 45. Itu 10 akar 2. 10 akar 2 itu 14,14214. Ya, betul. Terus terus yang minus itu P4 sama P3. Nah, P4 kali sin 45 kan. P4 itu 30 kali setengah akar 2 kan jadinya 15 akar 2 tuh. 15 Iya, akar 2 itu sekitar 21,2132. iya itu yang mana ya? P3 atau P4? P4. Oke, dia positif apa negatif? Negatif, negatif. Oke, Dikurang P3-nya itu negatif. Berarti P3 kali cos 30. iya berapa? Dua- 12,5 akar 3. Itu sekitar 21,65064. Iya, betul. Nah, itu nanti hasilnya minus nih. Minus Iya, 21,2217. betul. Tuh udah dapet tuh berarti sigma vertikal dan sigma horizontal udah dapet. Sekarang kamu cari resultan, udah belum? Bentar ya. Yang lain gimana? Ada yang mungkin perlu dibahas kah dari awal atau udah sama nih jawabannya? Sama siapa nih yang ngomong? Halo? Novka, Kak. Oke, Novka. Atau mau langsung dibahas aja? Atau masih penasaran? Kak, hitung dulu. Oke. Dihitung apa dibahas? Gimana buat teman-teman yang lain? Mau langsung dibahas atau mau tunggu dulu nih? Halo, apakah masih ada kehidupan di sini? Itu kan di komen ada yang minta bahas sih. Oke deh. Oh ya, kalau ada komen gitu kasih tahu aku aja ya. Karena nggak bisa lihat komen di sini. Oke deh teman-teman, di sini aku bahas dulu ya. Tadi untuk soalnya itu alfa 1 sama dengan 30 derajat. Berarti di sini alfa 1 itu 30 derajat. Alfa 2 boleh dibantu nggak teman-teman? Aku nggak lihat soalnya. Alfa 2 135 derajat. Nah, alfa 2 135 derajat itu dia dari sini sampai sini. Berarti sisanya berapa? 180 dikurangi 135 derajat, yaitu 45 derajat. 5. oke, 45 derajat. Selanjutnya untuk alfa 3, Alfa 3 240. 240. Berarti dia dari sini sampai ketiga itu 240. Berarti sisanya di sini berapa? 270 dikurangin 240. 30 derajat. Ya, 30 derajat. Selanjutnya untuk alfa 4. Alfa 4 tuh 315 derajat. 315 derajat. Berarti dia dari sini terus sampai P4 itu sebesar 315 derajat. Berarti sisanya di sini berapa? 30 derajat. 45 derajat. Oke.
45 derajat. Nah, ketika kalian udah tahu sumbu gaya itu berapa derajat sih terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y, maka selanjutnya kalian harus meninjau setiap gaya dan memproyeksikan gaya tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi aku mulai di sini dari P1 dulu ya. P1 dia sebesar 15 kilonewton. Teman-teman di sini aku ingetin jangan sampai lupa nulis satuan ya. Mungkin di sini aku agak ribet kalau nulis satuan ya. Jadi aku di sini pakai angka aja, tapi nanti kalian sampai UTS UAS jangan sampai lupa nulis satuan. Nah, di sini aku udah nulis gaya P1 itu sebesar 30 derajat dari sumbu X. Maka di sini akan aku proyeksikan P1 ini terhadap P1X dan P1Y. Nah, di sini ada P1X dan juga P1Y. Nah, teman-teman di sini bantu aku yuk untuk menghitung P1X dan P1Y-nya. Untuk P1X, berarti rumusnya kayak gimana? P1 dikali cos 30 derajat. Cos 30 derajat. Teman-teman di sini udah paham belum kenapa pakainya cos? Karena yang dekat dengan sudut adalah cos. Yang Iya, jauh dari betul. sudut adalah sin. Betul, kalau aku gini caranya, P1X ini terletak di sampingnya sudut 30 derajat. Kalau samping, itu rumusku pakainya cos. Itu gampangnya. Nah, boleh dihitung dulu yuk. P1-nya berarti 15 dikali cos 30 derajat, hasilnya? 15 kali setengah akar 3. Ya, berapa? 12,99. Kalian lihat lagi P1X ini ke arah kanan atau ke arah kiri. Oh, ternyata P1X ini ke arah kanan, Mbak. Berarti positif. Udah benar positif. Nah, sekarang kita tinjau P1Y-nya. P1Y. P1Y. P1Y berarti rumusnya P1 kali sin 30 derajat. Ya, sin 30 derajat. Kenapa sin 30 derajat, Mbak? Karena P1Y ini, kalau kita pindahkan ke sini, yang garis putus-putus, itu letaknya di depan sudut 30 derajat. Berarti rumusnya P1 sin. Kalau samping tadi pakainya cos, kalau di depan sudut kita pakainya sin. Nah, ini gampang nih ingetnya. Berarti P1 15 sin 30 derajat. Berapa? 15 kali setengah, 7,5. Sekarang kita cek P1Y ini ke arah atas, berarti positif apa negatif? Positif. Positif, benar ya, udah positif. Ini gaya untuk proyeksi P1 sudah. Sekarang kita lanjut ke P2. P2 sebesar 20 kilonewton. Kita gambar lagi proyeksinya P2 untuk X dan juga P2 untuk Y. Besarnya 45 derajat terhadap sumbu X. Berarti P2X berapa teman-teman rumusnya? P2 kali P2 cos dikali cos cos 45 derajat. 45 derajat. Kenapa cos? Karena P2 di sini letaknya ada di samping sudut 45. Kalau samping berarti kita pakainya cos. Berarti untuk P2-nya besarnya 20 kilonewton dikali cos 45 derajat. Berapa? Minus 14,14. Ya, kenapa Mbak kok minus? Karena kalau kita lihat P2-nya ke arah kiri. Nah, kalau ke arah kiri berarti minus. Sekarang kita hitung P2Y. P2Y rumusnya P2 sin 45 derajat. Kenapa sin? Karena letak P2 ini kalau kita geser ke sini, itu letaknya di depan sudut 45 derajat. Makanya kita pakai sin. Berarti P2 20 sin 45 derajat, yaitu 14,14. Benar ya?
Sekarang kita lihat P2Y ini bergerak ke arah atas. Berarti positif apa negatif? Positif. Positif. Oke, berarti udah benar. Nah, ini kita udah meninjau P2X dan P2Y. Selanjutnya adalah P3. P3 itu ada di sini. Sebesar 25. Kita uraikan lagi gayanya terhadap sumbu X, yaitu P3X, dan juga terhadap sumbu Y, P3Y. Berarti untuk di sini 30 derajat. Sekarang untuk P3X, berarti rumusnya gimana? P3 kali sin 3 dikali 30 derajat. sin 30 derajat. Teman-teman di sini tahu kan kenapa sin? Karena P3 kalau dia dipindahkan ke sini, kan P3 nih, kayak gini kan. Kalau dia digeser jadi kayak gini, maka dia terletak di depannya sudut 30 derajat. Kalau depan tadi kita pakainya sin. Berarti untuk P3X kali ini kita pakainya P3 sin 30 derajat. P3-nya besarnya 25 sin 30 derajat. Berapa hasilnya? 12,5. 12,5. Sekarang dicek P3X ini ke arahnya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Oh, ternyata P3X ini arahnya ke kiri, Mbak. Kalau ke kiri berarti kita tambahin minus di sini. Jadi minus 12,5. Sekarang kita hitung P3Y. Sorry. Wah, tepuheng. P3Y. P3Y sama dengan P3. Karena P3Y di sini letaknya di samping sudut 30 derajat, maka kita pakainya cos. P3 cos 30 derajat. P3-nya sebesar 25 dikali cos 30 derajat. Berapa? Tadi 21,65 ya? 65. Kita lihat sekarang P3Y ini ke arah atas atau ke arah bawah? Oh, ternyata P3Y-nya ke arah bawah, Mbak. Berarti kita tambahin minus di sini. Jadi P3Y itu minus 21,65. Nah, lanjut lagi karena ada 4 gaya ya di sini. Berarti kita lanjut ke P4. Dengan sudut 45 derajat terhadap sumbu X. Kita uraikan lagi teman-teman sama rumusnya. P4X di sini, P4Y. Untuk rumus P4X berapa? P4 dikali sin atau cos? Cos. Oke, cos 45 derajat. P4-nya nilainya berapa tadi? 30 dikali cos 45 derajat, hasilnya 21,21. Benar ya? Terus kita cek P4 ini arahnya kemana? Oh, ternyata ke kanan, Mbak. Kalau ke kanan positif, sudah benar positif. Selanjutnya kita hitung P4Y. P4Y itu berarti rumusnya P4 sin 45 derajat. Karena letak P4Y ini, kalau kita geser ke sebelah kanan, dia terletak di depan sudut 45 derajat. Berarti kita pakainya P4 sin 45 derajat. P4-nya besarnya 30 kN dikali sin 45. Berapa? 21,21. Sekarang dicek P4Y ini arahnya kemana? Oh, ternyata ke bawah, Mbak. Kalau yang arahnya ke bawah itu berarti kita harus nambahin minus. Nah, jadi untuk P4Y itu minus 21,21. Setelah kalian menghitung seluruh proyeksi terhadap sumbu X dan sumbu Y di setiap gaya, maka kalian harus menghitung sigma gaya vertikal dan sigma gaya horizontal. Jadi seperti ini. Untuk sigma gaya horizontal dulu deh, sama dengan P1X ditambah P2X ditambah P3X ditambah P4X. Teman-teman boleh bantu untuk P1-nya berapa?
P1X-nya? Halo? Bentar Mbak, Untuk bentar. P1X itu 12, minus kan itu. 12,14 terus P3X-nya 12,4X, P4X-nya 20,21. Untuk hasilnya didapatkan berapa? 7,6 kilo. Nah, sekarang tadi kan terhadap sigma gaya X ya. Berarti sekarang sigma gaya vertikalnya. Berarti P1Y ditambah P2Y ditambah P3Y ditambah P4Y. Untuk P1-nya berapa? 7,5. 7,5.